Sampeyan bertanya, hambanya menjawab yang secara khusus dan spesial setiap hari Rabu dihadirkan buat Anda pendengar Good News gitu ya, di mana saja Anda berada. Melalui streaming, melalui, Facebook, atau dengerin radio secara langsung, kita akan ngobrol dan akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Nah, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom di kesempatan pagi hari ini dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan Good News Family. Jadi yang mau nanya silahkan 081 225 225 949 atau bisa di 081 575 800 949. 081 575 800 949 atau 081 225 225 949 ya. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum. Apa kabar, Bu? Oh, selalu dahsyat dan luar biasa. Ya, sehat-sehat kan ya, Bu? Selalu sehat berkat Tuhan. Nah, itu dia. Kalau kita tuh apa ya, tadi malam gitu ya, Bu, Ningrum tuh ngobrol sama seorang teman gitu ya. Kita cerita, share gitu kan. Mmm, dia cerita tentang mujizat gitu ya. Terus Ningrum ngomong, padahal sebetulnya kalau kita pagi bangun itu juga sebuah mujizat Tuhan loh. Kadang-kadang orang tuh terlalu banyak memikirkan mujizat itu sesuatu yang spektakuler gitu ya, besar gitu. Padahal kita lupa hidup kita ini adalah bukti mujizat Tuhan. Betul nggak sih, Bu, kalau kayak gitu? Betul, betul Ningrum, betul sekali. Kita Hmm, bisa kentut aja mujizat. bener. Nggak bisa, harus dibawa ke rumah sakit loh. Iya, Ya kan? Nggak bisa, harus dibawa ke rumah sakit. Kita nafas nggak bisa aja, kita harus dibawa ke rumah sakit, butuh bantuan gitu lah, dihitung aja gitu kan. Nah, jadi kalau pagi ini ya bersyukur bahwa pagi ini kita masih ada. Nah, ini juga mujizat Tuhan. Yap. Nah, hari ini yang mau nanya silahkan kirimkan melalui WhatsApp atau telepon juga boleh gitu ya di 024 84 55 949. Kalau WhatsApp-nya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan Good News Family karena sampai nanti ya sampai jam setengah 10 kira-kira program Sabar Hamanjanya masih akan kok setengah 10 sih? Setengah 11 kan 9.30 ini 9 sampai 10.30. Ih, tiba-tiba hilang. Iya, jadi sampai setengah 11 ya, masih panjang waktunya. Jadi yang mau buat tanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ada pertanyaan yang masuk, kita jawab terlebih dahulu ya, Bu. Selamat oh, Selamat pagi, Bu. Mau tanya, kedewasaan rohani seseorang itu diukur berdasarkan apa sih, Bu? diukur dari kelakuannya. Hmm. Kalau dia jadi pelaku firman, Mm-mm. walaupun dia baru bertobat 5 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 bulan, tapi kalau dia menyikapi masalah sesuai dengan firman Tuhan, ya Mm-mm. dia sudah dianggap Dewasa. rohaninya dewasa. Mm-mm. Tapi ada orang yang puluhan tahun di gereja pelayanan, tapi masih kayak kanak-kanak. Maka Mm-mm. dibilang di Galatia 4 bahwa seorang harus akil balik mengalami kedewasaan roh. Kalau enggak jadi pelaku firman, sikapnya masih anak-anak, tersinggungan, Mm-mm. marah, jengkel, udah uring-uringan terus, yaitu dia masih kanak-kanak. Mm-mm. Dia tidak bisa dianggap dewasa. Mm-mm. Artinya cara untuk meraih kedewasaan itu juga menjadi pelaku firman ya, Bu? Harus, Mm-mm. iya. Sebelum Mm-mm. orang mengalami akil balik perubahan. Akil balik itu kan perubahan dari remaja ke dewasa, misalnya Ya. dari Mm-mm. anak-anak ke remaja, itu kan dibilang akil balik itu seperti itu. Mm-mm. Galatia 4 Ningrum, Galatia 4 ayat mulai dari ayat 1 kali ayat 1. sampai Yang 3.
Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Yes, Sampai 3 atau 4, Bu? 4 boleh. 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di Roma 8 kan kita dikatakan yang percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12, kalau kita percaya Yesus kita dikasih hak jadi anak Allah. Kalau kita anak, ya kan ada roh itu yang membuat kita ini memanggil Allah sebagai Bapak kita. Coba liatin ya, di 1 Yohanes 1 dulu ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 maksud saya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya kan? Ya. Jadi setiap orang yang percaya Yesus diberi kuasa jadi anak Allah. Nah, sekarang Roma 8. Roma 8 mulai dari ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Terus? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi warisan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita akan kita terima dalam penderitaan bersama dengan Yesus. Penderitaan bersama dengan Yesus itu apa? Ya kita harus mau disalib daging kita. Mau marah nih, tapi kan nggak boleh marah. Itu kan kita nyangkal diri pikul salib. Ya. Mau bales ini. Tuhan bilang enggak. Kamu harus memberkati. Kamu harus mengasihi musuh. Di situ kita sangkal diri pikul salib lagi. Itu menderita enggak? Menderita. Perasaan kita teraniaya itu. Orang enggak salah difitnah. Mau jelasin enggak boleh. Suruh diem aja. Coba. Itu menderita enggak? Itu menderita. Ya. Itu menderita. Ya. Menderitanya bukan tubuh kita, fisik kita yang dicambukin atau dipukuli, tapi perasaan kita, kedagingan kita, jiwa kita. Itu kan jiwa kita semua. Pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi itu semua harus disangkali dan disalibkan. Nah itu dia. Jadi ukurannya apakah seseorang itu dewasa apa enggak? Ya dilihat ketika dia jadi pelaku firman, ya dia jadi dewasa. Kalau jadi dewasa dia menerima hak waris yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Kuasa itu diberikan buat kita. Kita punya otoritas penuh gitu. Mungkin jelas Meningro? Kalau nggak jelas nanya lagi. Ya jelas Bu. Tadi kan disampaikan bagaimana kita
menjadi standar orang dewasa itu seperti apa, diukur dari apa? Ya dari apa yang dilakukan. Kalau dia itu melakukan firman Tuhan, dia mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan itu ya dia menjadi orang yang dewasa gitu ya. Itu sudah jelas Mm-mm. dari situ. Nah, mungkin buat Anda yang mau tanya lagi silakan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Tapi memang uh, ini apa saja ya Guntur Shalwi yang mau tanya. Jadi nggak terbatas dari misalnya, oh saya mau nanya tentang firman Tuhan begini. Enggak, apapun gitu ya, Anda silakan bisa bertanya. Nah, kalau telepon juga boleh di WhatsApp-nya tadi di 081 225 225 949 itu bisa buat telepon. 024 84 55 949 juga bisa buat telepon. Jadi silahkan yang mau hubungin kita pagi ini. Karena masih sampai jam setengah 11 loh. Kita masih ngobrol di sini. Kalau udah nanti-nanti gitu ya, terakhir-terakhir nanti kadang-kadang jawabannya nggak selesai Good News Shally karena butuh panjang jawabannya. Jadi awal-awal aja lebih baik. Jadi kita bisa ulas lagi. Belum belum jelas kita lanjut lagi gitu ya. Jadi bisa bisa puas jawabannya tuh. Iya. Selamat siang Bu, saya mau nanya. Beberapa Mbak Tuhan mengatakan Enggak. ikut Tuhan Yesus itu enak banget katanya. Tetapi seringkali juga ada yang mengatakan ikut Tuhan Yesus itu siap untuk menderita. Lalu sebetulnya yang betul yang mana Bu? Terima kasih. Dua-dua betul. Kalau saya bilang mau urip sekali enaknya koyong ini. Ikut Tuhan Yesus itu enak sekali. Mm-mm. Tapi enaknya diterima ketika kita nurut, ya. Maka dia dibilang gini, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu Matius 11 ayat yang ke-28 apa 29? Coba. Matius 11 ayat 28 apa 29? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. bentar Bu. Oh bukan Matius 11. Oh ini nih. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan. Ya, Oh, terus ayat terus. 30, ayat 30. Ya. Hmm. Sebab kuk Terus. yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi apa yang dikatakan hamba Tuhan itu betul. Mm, Karena apa? Ini kan ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, mm, Yesus itu sedang melihat seorang yang sedang membajak sawah. mm, Nah, di situ tuh ada yang saya pernah kasih cerita, bajak itu ya mm. dipikul dua lembu, satu lembu tua, satu Lembu lembu muda. muda. Ya. Yang lembu muda itu supaya lebih kuat menahan beban, tapi lembu tua itu yang mengerti arah jalannya mesti kemana, ke kanan, ke kirinya tuh yang tua lebih pengalaman. Mm, Kuk itu sebetulnya enak ketika lembu mudanya itu ngikuti. Yang lembu tuanya belok kanan, dia ngikut ke kanan. Lembunya tua belok ke kiri, dia ngikuti ke kiri. Itu enak, mm, gak ada masalah. mm, Tapi kuk itu jadi tidak enak dan berat ketika lembu tua itu ke kanan, lembu mudanya mau ke kiri, otot-ototan. Itu mm, jadi menyakitkan dan berat. mm, Lembu tua itu bercerita tentang Yesus, tapi lembu muda itu bicara tentang kita. mm, Maka dibilang kalau kita nurut sama Yesus enak-enak. Bebannya berat enggak? Enggak, ringan. Kuknya enak enggak? Enak. Dan jiwa kita ngalami kelegaan. Nah sekarang, mm, kalau dibilang menderita, menderita enggak? Ya menderita. Menderitanya apa? Dipasang kuk dan harus ngikut. Nah penderitaannya kita ini nggak bisa jalan mau-maunya sendiri. Setelah ikut Yesus, jalan kita dipimpin Roh Kudus. Kita nggak bisa berjalan di jalan kita yang lama.
Kita nggak bisa berjalan di jalan yang kita sukai, tapi kita harus berjalan di jalan yang Tuhan mau. Itu aja jadi nggak enaknya. Hmm, hmm, hmm. Nangkep Artinya ya? ya, artinya nggak Heeh. enaknya itu kan karena kita tadi yang sebelumnya di pertanyaan Berontak, sebelumnya, ya berontak menyangkal sendiri. menyangkal daging kita, gitu-gitu juga ya, Bu. Ya, iya, iya, iya. Loh, sekarang kita mau ke kiri, tapi yang tua maunya ke kanan ya. Kita harus ngikuti dia toh. Nggak Hmm, enaknya ya kita harus nyangkali kemauan kita, hmm, keinginan kita. Tapi hasilnya enak enggak? Sangat enak. Karena kita nggak tahu jalan menuju hari esok yang penuh pengharapan. Sedangkan lembu tua itu, Roh Kudus itu atau Yesus itu tahu bagaimana kita bisa mencapai hari depan yang penuh pengharapan dalam damai sejahtera. Gitu loh. Jadi hmm, nurut. hmm. Kalau nurut itu enak. Ada perlindungan. Kalau taat itu nurut itu ada perlindungan, ada penghiburan, ada sukacita gitu loh. Seperti kita lah jadi anak. Ketika Hmm. kita jadi anak nurut sama orang tua enak enggak enak. Semua dicukupi, semua disediakan. Kita enggak ngoyo-ngoyo kan. Tapi coba kitanya berangkel kepingin maunya sendiri. Susah. Iya, iya, iya. Iya, Nah ini kalau saya, mau lihat ikut mm-mm. Yesus pun apakah perintahnya berat? Enggak. Di 1 Yohanes 5. Coba satu ayat lagi dulu. Ya, sat- Ayat yang ke 1 Yohanes 5 ayat ketiga coba. 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, Ah, bukan, yaitu ya itu. yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kan? Perintah-perintahnya itu tidak berat. No, jelas loh perintah itu enggak berat loh. Ya, ya, ya. Ya, jadi Mm-mm. jelas ya dua-dua betul. Enak, enak. Karena Tuhan enggak pernah ngasih cook yang enggak enak. Enggak ngasih beban yang berat, enggak. Enak. Mm. Tapi ada penderitanya, ada. Karena kita mesti sangkal diri, pikul salib untuk bisa nurut kepada Yesus. Ya, Itu aja jawabannya. Ya, ya. Jelas ya, semoga yang tanya ini nih kalau enak atau menderita sama sebetulnya gitu ya. Tapi persoalannya adalah mungkin cara pandang kita gitu ya. Nggak enaknya tuh karena kita harus nyangkal keinginan daging kita mungkin. Nggak enaknya karena kita harus apa ya, ngikutin maunya Tuhan yang bukan keinginan kita gitu ya. Nah itu memang enak. Tapi kalau kita nurut tadi Bu Eli sampaikan itu akan jadi enak gitu. Nurut aja nanti kalau kita sudah sampai pada satu titik kita ngeliat ke belakang, oh ternyata gini ya maksudnya. Pasti akan seperti itu. Iya Bu ya? iya, iya. Dihina orang tuh enak enggak sih? Enggak, Dimaki orang tuh enak enggak sih? enggak, Enggak kan? enggak. Diolok, diejek tuh enggak enak kan? Tapi Mm-mm. ketika Roh Kudus ngajari saya bersyukur, bersyukur. Saya cuma ngucap syukur loh di sepanjang jalan dihina orang, diejek, saya ah dimacem-macemin, difitnah. Saya hanya ngucap syukur. Itu enggak lama, enggak pakai lama. Saya kagum lihat Tuhan. Ya, Tiba-tiba itu saya masuk ke satu ruangan, ada pertemuan begitu, Tuhan itu langsung loh tinggikan saya loh. Tuhan itu nggak pakai berjam-jam, nggak berhari-hari. Detik itu juga di depan orang yang menghina saya, yang ngejek saya langsung dipermuliakan Tuhan loh. ya, Sampai begitu banyak orang kasih tepuk tangan. Oh gitu. Saya cuma diem, saya gini, oh Tuhan ini toh. Makanya tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nggak mm, ada mahkota tanpa salib. mm, Itu warisan yang Yesus kasih itu dalam penderitaan bersama Yesus, kita dapat kemuliaan, kita dapat mahkota. mm, mm.
Mm. Aneh ya hukumnya ya. Ya. Justru diterimanya warisan itu ketika kita teraniaya, ketika kita menderita, kita ngelihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Mungkin jelas ya. Ya, jadi ini kalau kalau ngelihat gitu ya di dalam bacaan kisah para rasul itu tentang eh, Petrus dan ini yang disesah itu malah justru ketika mereka keluar mereka bersuka cita karena boleh turut menderita karena karena Injil itu adalah sesuatu hal yang luar biasa loh. Di tengah hal yang tidak menyenangkan bisa bersyukur gitu ya. Di tengah hal yang tidak menyenangkan bisa mengucap syukur itu juga wow banget gitu. Udah ya, enak atau menderita dua-duanya diterima dengan sukacita. Gitu ya, Bu ya. Jadi jangan mau enaknya aja tapi nggak mau nurut. Nurutnya, Iya, tangkal dirinya harus dilakukan juga. iya. Karena memang menerimanya kemuliaan itu Mm-mm, disalib. mm-mm. Setelah disalib kan Yesus dimuliakan. Ketika sudah teraniaya disalibkan, Yesus terima mahkota. Itu. Oke, ya. eh ini ada pertanyaan lagi. Ada WhatsApp yang masuk. Kita jawab terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi pagi. Ningrum, pagi. Bu, tetangga saya ke gereja, tapi dia tuh seneng dapat nasi bungkus yang buat orang-orang marginal. Kalau dia dapat satu bungkus, mintanya serumah 5 orang. Kok seneng ya Bu? Kan tiap hari Jumat banyak orang yang suka bagi-bagi gitu. Ya. Terus pertanyaannya kenapa? Nggak tahu. Kok suka? Pertanyaannya ya, Gitu. kok suka gitu? Kok ada Itu orang yang suka mental. begitu? Itu mental. Mm-mm, Makanya saya bilang gini, ada orang kaya mm-mm, yang selalu nggak merasa puas. Dia masih rasa kurang terus gitu loh. Jadi karena kerasa kurang terus tuh dia kepengen ngambil punya hak orang. mm-mm, Tapi ada orang yang sederhana, nggak kaya, biasa sederhana. Tapi dia selalu punya hati itu kepengen ngasih aja ke orang lain. mm-mm. Nah ini bicara tentang apa? Mental sebetulnya. Mental. Ini Mm-mm, bicara tentang mental. mm-mm, Bukan aset. Orang kaya atau miskin itu bukan bicara tentang aset. Tapi bicaranya tentang mental. Ada orang miskin yang mentalnya kaya. Tapi ada orang kaya yang mentalnya miskin. mm. Ya, nah Ya. ini yang kita semua harus belajar. Yesus itu tidak hidup dalam kemewahan. Di dalam keteladan hidupnya, Paulus juga dia memberikan teladan buat kita, bukan kelimpahan. Maka Paulus bilang, aku ngerti apa kekurangan dan aku ngerti apa kelimpahan. Yesus itu nggak punya apa-apa tuh. Tapi ketika murid-muridnya nyuruh 5.000 orang yang mengikut Yesus tuh pulang karena hari sudah petang. Yesus bilang gini, jangan, kamu harus ngasih dia makan. Muridnya bingung, makan, nggak ada makanan. Tapi karena ada anak yang bawa 2 ikan dan 5 ketul roti yang diserahkan Yesus. Mm. Yesus hanya mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu bisa mengubah 2 ikan dan 5 ketul roti untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan Ya. sisanya 12 bakul. Ya kan? Ini Ya. bicara tentang apa? Mental, iman. Ya. Secara mata manusia itu sedikit sekali gitu ya, 5 roti 2 ikan gitu ya. Ya iya, ngasih makan 1 orang dewasa aja nggak bakal kenyang Belum tuh. kenyang. Betul, betul. Ini buat 5.000 orang, tapi bukan menggerutu, justru ucapan syukur Oh, yang keluar. iya, iya. Ya. Mm-mm. Ini bicara Bicaranya mental. mental. Ya, ya. Kenapa tetangga ibu suka begitu? Karena mentalnya. Misalnya nih ya, bayar BPJS gitu ya. Ini paling gampang lah buat kita. Orang kadang-kadang nggak mau bayar BPJS karena atau mau karena apa? Ah, nggak dah.
aku nggak sakit, gitu kan. Tapi ada yang karena itu kewajiban dari pemerintah, dia bayar, tapi dia nggak mau rugi. Tiap bulan dia ke dokter, tiap bulan dia beli obat, dan nanti obatnya sama dia dijual lagi. Dikasihkan temennya, nih, jual. Kadang-kadang sampai expired segitu banyak. Ini kan nggak bener. Tapi kalau saya dan kalau orang itu bener kan gini, udahlah BPJS bayar aja. Kita nggak sakit nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nolong orang lain untuk bisa menerima pembayaran BPJS, gitu kan? Kan ini BPJS untuk nolong orang lain juga. Dan bahkan saya punya prinsip lebih baik saya ngobatin orang, bawa orang ke dokter, ke rumah sakit daripada saya yang sakit. Ya kan? Saya bersyukur saya nggak sakit. Iya, iya, iya. Tapi saya bisa bayarin orang sakit, saya senang gitu kan. Hmm. Kenapa? Lo buat saya lebih baik saya sehat kok. Iya. Misalnya saya bayar asuransi segala. Saya bilang, ih bayar asuransi mahal. Nggak ngalop. Enggak sih, aku nggak ngalop. Aku ikut misalnya gitu. Buat apa? Ya yang penting aku sehat. Ya nggak apa-apa. Kan rugi dong. Nggak mau rugi. Rugi. Enggak. Ayo masuk rumah sakit sehari 2 kali. Biar dikeluar klaim asuransi yang dikeluar. Loh, saya ya amit-amit. Nah aku ya mau turun di rumah sakit enggak. Kalau biarkan orang lain yang butuh yang masuk rumah sakit, saya nggak mau. Iya, Itu bicara sebetulnya bicara tentang mental, iya, ya. iya, Ini jelas ya. jelas. Nah, kalau mental ini berubah oleh karena apa, Bu Firman, Firman? ya. Itu di 2 Timotius 3:16 itu kan jelas. Firman itu dibaca, makanya kenapa saya bilang baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan. Ada banyak orang baca firman tapi dia nggak pernah mau merenungkan sehingga dia tidak pernah mengerti kesalahan dia apa. Mm-mm. Coba 2 Timotius 3:16 itu loh nih. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, Mengajar, menyatakan kesalahan, terus memperbaiki kelakuan, memperbaiki kelakuan dan dan mendidik orang. mendidik orang dalam kebenaran. Nah ya udah, Hmm. baik belum tentu benar, tapi kita ini dididik dalam kebenaran. Nah baca firman itu kalau ada teguran jangan nuding orang lain. Oh ini firman ini pas kayak Buat si A. koncoku, buat si A si B, tapi nggak pernah bilang nih buat diriku. Lah Ya. itu repotnya begitu, karena untuk orang lain terus makanya dia tidak pernah berubah, Hmm. ya kan? Tapi kalau dia sadar firman itu untuk diri kita, ya kita pakailah untuk merubah diri, Mm-mm. menyatakan kesalahan kita, Ya, ya habis itu ya memper kita berubah, diperbaiki. ya, Tapi ini memang mental nih, Rum. ya. Seringkali kita misalnya ke Bandungan, ke Kopeng, lihat orang ya Mm-mm. jual kol atau tomat sekeranjang, harganya sangat murah, masih ditawar lagi. Bahkan kadang teman saya tuh saya lihat ada orang yang, Mbak, tambah iki yuk, tambah iki. Saya tegur dia, kamu nih ya, ini harusnya kamu bisa bayar lebih. Kenapa sih nggak sekali-sekali berkatin orang? Sudah harganya murah kayak gitu masih ditawar lagi, gila. Masih minta tambahan ini dan itu lagi, gila banget itu menurut saya. Udah mumpung orangnya mulai gitu. Iya. Oh iya, kasihan banget saya kalau ngelihat gitu, kasihan. Kalau saya ngelihat ya malah tak kasih lebih 10.000 ya, tak kasih 50.000 dah. Ya, Sekali tempo, belum tentu setahun sekali saya ketemu orang itu juga. Ya kan? ya, Ya itu bicara mental. ya, itu bicara mental gitu ya. Dan mental itu bisa diperbaiki, bisa. Dengan apa? Firman Tuhan. Gitu, baliknya lagi firman Tuhan.
Tapi baca firmannya juga jangan yang kemudian tadi ya, kalau tentang menyatakan kesalahan orang lain yang jelas, kesalahan kita nggak jelas. Kesalahan orang lain kelihatan jelas gitu, sementara kesalahan kita ditutupin. Nah, jangan seperti itu. Justru yang harus dinyatakan kesalahannya justru kesalahan kita. Itu mengoreksi betul-betul kita dan kemudian diperbaiki kelakuannya. Oke, tadi yang mau telepon, telepon sekarang ya. Maafkan tadi sempat terignore karena memang kita masih jawab pertanyaan yang sebelumnya. Jadi yang kalau mau telepon silakan. Nah, oke. Saya terima teleponnya. Halo, Shalom. Bapak. Halo. Ya, Mbak, selamat pagi, Pagi Ibu. Bu El. Bu, Pagi, ini Pak. saya mau cerita. Mm-mm. Kakak Silakan. saya kan pernah menikah ya kira-kira 7 tahun. Terus dua, setengah tahun yang lalu meninggal istrinya. Tapi kakaknya yang belum menikah itu kan selama adiknya jadi istri kakak kan ikut. Mm-mm. Ya, terus sebelum meninggal itu eh, adiknya pesan sama kakak saya supaya nitip nitip kakaknya. Kakaknya kan tidak nikah gitu loh Bu. Mm-mm. Ya. Kayaknya ini Terus laki perempuan Ibu. perempuan, Oke, baik. kakak saya laki, Mm-mm. kakak iparnya di perempuan. Mm-mm. Ya, terus eh, kakak saya baru sebulan kan pensiun, nggak kerja sebagai sopir pribadi kan. Mm-mm. Nah, untuk membiayai hidup tuh kakak nggak punya. Mm-mm. Ini yang jadi masalah kakak iparnya ini kan ada 9 bersaudara, tapi semua tidak mau diikuti Mm. karena orangnya tuh antik Mm. ya. Kadang ngomong sendiri, ngomel sendiri, kadang marah-marah banting-banting gitu. Pernah adik iparnya diikuti, tahu-tahu orangnya tuh minggat, makanya jadi malu. Mm. Nah, terus sekarang kakak nggak kerja, Mm-mm. terus melihat kondisinya orangnya suka marah, suka banting-banting itu tanpa jelas. Kakak saya jadi nggak kerasan. Mm-mm. Dia bermaksud mau ikut anaknya diulari. Nah, ini em, minta solusi gimana Bu? Saya sebagai adik. Oh, Terima kasih. ini kakak iparnya juga sudah berusia ya, Bu? Ya hampir 70-an kali ya, tapi tidak nikah. Oh, gitu. Jadi terus tidak ada yang mau ngurusin gitu ya? Ya benar Bu, ini ada tambahan juga Mm-mm. kan saya juga udah curhat sama saudara-saudaranya, Mm-mm. tapi semua tidak mau diikutin, mau dimasukkan ke panti jompo itu Bu. Mm-mm. Nah Oke, ini gimana Pak? Saya oke. mau kasih makan sudah kerja, Mm-mm. makan itu sendiri, Mm-mm. terus kondisinya juga sering marah-marah orangnya, jadi kakak saya nggak kerasan di rumah. Oke. Itu aja, Bu. Iya Bu, ya. Iya, terima Terima kasih. kasih Mbak. Ya, iya, Bu. Oke. Jadi kakaknya ibu ini tadi cowok Iya, menikah, istrinya nikah, meninggal. yang Tapi meninggal. istrinya itu punya kakak perempuan tua yang nggak menikah. Betul, Betul. dititipkan. Dan Betul. dititipin sama suaminya, titip Ya. kakakku. Gitu kan? Tapi Mm-mm. ternyata kakaknya yang Perempuan. sudah tua ini, perempuan ini suka marah-marah, suka Mm-mm. banting-banting gitu sehingga kakaknya ibu ini nggak kerasan gitu kan. Iya, betul. Dan kakaknya ibu ini juga Yes, mulai kesulitan ekonomi karena sudah tidak bekerja. ya. Ya semestinya
dititipkan tuh kan ya dititipkan kan nggak harus diurusin toh. Dititipkan tuh kan nggak harus dia yang merawat sendiri atau ngurusin. Nah, mendingan tadi kalau mau masukin ke panti Breda boleh. Cuman Ya. nanti ditengok paling enak kalau dititipki kan ya ditengok sesekali gitu aja toh. Istilahnya masih diurusin lah ya, Bu. Ya, yang penting masih ada yang ngurusin. Nggak Hmm. ada saudara lain dari istrinya itu. Ada Atau 9 cuman berdua. saudara, ada 9 saudara sebetulnya. Oh, oh lah yo Tapi 9 mereka bersaudara mereka kok. semua tadi katanya nggak mau ngurusin, malah justru opsinya adalah Nggak mau ada. dititipkan ke Nah, panti Breda tadi. ya udah. Itu opsi yang terbaik. Nggak apa-apa. Kalau Ya. nggak ada yang mau ngurusin, Mm-mm. masukin panti Breda itu sebetulnya solusi yang terbaik. Di Ya. panti Breda ada yang ngurusin, masih Mm-mm. ada yang ngasih makan, masih ada yang semua masih ada lah. Mm-mm. Solusinya sebetulnya tuh bagus masukin aja ke panti Breda. Karena 9 saudaranya kan yang lain juga Oh, semua udah berkeluarga semua, punya keluarga masing-masing. Karena dia nggak punya anak, ya udah kalau nggak ada keluarga yang mau masukin aja ke panti Breda nggak salah kok. ya. Ya, daripada terlantar lebih parah lagi nanti. Memasukkan ke panti Breda itu bukan berarti kita tidak ngurusin loh. Itu justru Ya, sebagai bentuk kita kita ngurusin malahan gitu ya. iya, Ini cara pandangnya harus dirubah gitu ya Bu. Jangan memandang bahwa kalau di sana itu tidak diurusin. Justru di sana itu di tangan yang lebih baik, yang lebih bisa ya, ini. Mungkin dengan adanya banyak orang dia bisa mulai terhibur gitu ya. betul, nggak sendirian, nggak Sendirian, sumpek gitu nggak loh. sumpek. Atau mungkin pikirannya gitu yang tadinya suka marah-marah karena ada teman-temannya terhibur gitu ya. Lebih jadi sukacita. Ya, Nah, kita ya, sebagai titipin, ya itu tadi, besuk, minimal misalnya ditengokin lah, dikunjungin, itu sudah sangat cukup gitu. Jadi ya, opsi untuk membawa ke panti Breda itu bukan, kalau orang kan pandangannya kadang, lo kok ditaruh di sana gitu ya. Itu bukan bukan opsi yang buruk kalau memang kondisi memang. sio misalnya gitu Nah, bukan. Hmm. jadi nggak apa-apa Bu kalau memang saudara-saudaranya tidak mau. Ya nggak apa-apa. Oke. Ini ada tambahan. Sebetulnya kalau lihat fisiknya dia seperti awet muda, masih seperti umur 60-an. Tapi kan secara kondisi mentalnya mungkin karena tadi ya suka marah-marah dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu apa yang dipikirkan misalnya tidak diajak ngobrol ya Bu ya. Ya, ya, ya. Bisa kan karena kesepian, karena boring, ya, Ya. atau akhirnya dia bosen gitu, dia marah-marah sendiri, cari atraksi, cari adegan. Atau mencari perhatian karena adiknya yang selama ini Yes, Femi sudah meninggal, dia sedang mencari perhatian dari orang di sekelilingnya bisa jadi seperti itu. Nah, kalau di ya, Panti Beda kan ada yang memperhatikan pengasuhnya, teman-temannya mungkin juga bisa menghibur dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi opsi yang lebih baik, Bu. betul, betul. Ya. Nah, oke. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya, Bu. Bisa menjadi pertimbangan, bisa diobrolin bersama dengan Iya. keluarga, gitu kan. Ini kan sebetulnya karena budaya kita aja belum biasa gitu loh, Ningrum. Iya, Budaya betul. kita orang Indonesia itu, oh nak ngurus iki kudu diopeni dhewe. Walaupun nanti tek ngopeni mbek dioso-oso sambil dibentak-bentak itu nggak bagus. Tapi Betul. kalau Secara di mental nggak negara sehat. barat, nah kalau di negara barat itu justru ketika sudah tua semua sudah sadar diri masuk ke panti jompo semua. Kenapa? Di panti jompo ketemu orang seumuran semua. Betul. Bahasanya nyambung, Ya, ngomongnya betul. enak, punya Betul. teman sebaya banyak. Mm-mm. Karena kita ikut anak aja belum tentu bahasa kita sama, cara berpikirnya sama. Ikut anak sendiri aja kadang-kadang soloro hati malahan, sakit hati. Karena satu Ya, anak satu menantu. Oh ya. ini tidak selera digeser begini menantunya nggak setuju, geger. Wah pusing daripada gitu masuk panti jompo aja nggak apa-apa lah. Mm-mm.
Ya, Belum oke. terbiasa. Iya betul, belum terbiasa dengan opsi seperti itu. Nah, ini juga ada tambahan. Dia suka menyendiri, terus suka halu bicara sama mantannya atau misalnya apa ya, suka ya berhalusinasi gitu ya. Sudah bertahun-tahun Iya, seperti itu sifatnya, tapi kalau suruh ngumpul-ngumpul tidak mau. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin karena memang ada ya itu tadi ada sedikit gangguan karena dia merasa bahwa dia sendiri, nggak ada yang mengerti dia, nggak ada yang bisa memahami dia, itu bisa menjadi salah satu masalahnya. betul. Ya. Mungkin Betul kalau sekali. Itu betul, Ningrum, itu betul. Dia nggak punya teman curcol. ya Jadi dia ngomong sendiri sama tembok. betul. Nah, itu kan lebih kasihan. Coba aja Bu dicoba opsinya untuk kalau memang keluarganya itu kan keluarganya justru yang menginginkan ya nggak apa-apa kalau memang keluarganya seperti itu. Si bapak ini Iya, ya sebagai adik tadi adik ipar yang dititipin nggak bersalah sama sekali sebetulnya. Kalau memang iya, mau iya. keluarganya seperti itu. Karena kan Satu tadi gini Mm-mm. alasannya sebetulnya kan mereka lawan jenis, ya kan? Betul, Tinggal betul. serumah tuh ya ndak bagus, nggak dipandang orang nggak bener lah gitu loh. Dan itu bisa jadi godaan, cobaan. Udah daripada gitu keluarganya mau masukin ke panti jompo, setujuin aja. Bener itu. Itu sudah keputusan yang terbaik. Ya. Itu sudah keputusan terbaik dan sekali lagi ditekankan bahwa itu bukan menelantarkan dan itu bukan kalau orang Jawa bilang enggak ngopeni, bukan. Gitu ya, Ya, bukan. Itu justru bentuk sebagai kita mengasihi si pribadi ini untuk dia bisa ketemu dengan temannya. Dan siapa tahu nanti di panti jompo ada treatment-treatment juga kadang-kadang itu ada apa sih? Kayak dihadirkan psikolog lah atau jogging treatment-treatmentnya. bareng, jogging Betul. bareng, olahraga bareng, nanem bareng, ngopi bareng. Ya, Hmm, seneng itu. Nenek betul. saya sama opa sama oma saya, begitu udah lanjut dia masuk panti jompo, oh dia seneng sekali rumahnya ditinggal dia masuk panti jompo. Dia seneng dia ketemu sama teman-teman banyak, dia seneng jalan pagi bareng, olahraga pagi bareng, mereka bisa jalan-jalan bareng. Nanti waktunya tea time sore gitu, ngumpul bareng, banyak temennya, seneng mereka. Ya. Dan sebagai orang yang ini yang sehat, kita mungkin bisa mengunjunginya sesekali gitu ya. Itu sebagai obat rindu aja sih, gitu kan. Pasti tetap kangen sama saudara dan lain sebagainya ya dikunjungin aja sesekali. Itu cukup gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya Bu, itu opsi terbaik sih kalau menurut saya dan itu bisa bisa dilakukan. Atau keluarganya bisa memilih yang terbaik gitu ya kan ada beberapa patriarda yang dianggap cocok, yang dianggap baik untuk si ibu ini bisa di istilahnya kayak diseleksi dulu ya Bu ya. Dikunjungin dulu, Ya. lihat oh nanti masuknya ke sini gitu. Itu bisa gitu ya. Oke Bu, semoga bisa menjadi pertimbangan ya Bu ya, karena mungkin memang kesehatan mentalnya juga penting diperhatikan juga karena usianya juga sudah seperti itu. Oke, eh ya lanjut. Tadi ada lagi yang mau telepon Kak, kalau ada lagi saya tunggu lagi ya masih ada waktu kita masih banyak waktunya. Atau mau melalui WhatsApp boleh di 081225225949 atau di 081575 80949. Ini ada WhatsApp dulu kita jawab sambil kita mungkin menunggu nanti kalau ada telepon yang masuk. Selamat pagi Bu, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas untuk nurut maunya Tuhan? Tadi yang saya sering kali ngomong, selamatkan jiwa kalian untuk tidak berontak dengan cara apa? Memperkatakan firman yang kita baca. Perkatakan, renungkan, perkatakan, renungkan. Ketika saya dulu dijahatin sama ipar saya dimasukkan ke pengadilan, secara daging saya berontak. Tapi karena saya mau cinta Yesus, maka sambil ngosek pun saya ngomong,
Saya sambil nyuci pakaian, sambil ngosek kamar mandi, sambil masak. Saya ngomong, enggak iblis, dalam nama Yesus aku ngampuni kakak iparku. Karena aku percaya dia tidak tahu dengan apa yang dia perbuat dan dia katakan. Nanti tiba-tiba ketika ada lagi bujukan iblis lagi ngomong di pikiran saya bilang ini, enggak, aku dianggap bodoh enggak apa-apa karena firman Tuhan sudah berkata hikmat Allah itu kebodohan bagi dunia. Tapi hikmat dunia itu kebodohan bagi Allah. Jadi aku mau milih ikut hikmatnya Allah. Dianggap orang goblok ya enggak apa-apa. Nah, nanti kalau ada orang yang saya tolong, dia balas saya dengan kejahatan. Saya bilang gini, enggak, aku enggak akan kecewa. Aku enggak akan nyesel. Karena aku pun percaya apa yang aku tabur satu kali aku akan tuai. Orang itu enggak balas aku enggak apa-apa. Karena aku lakukan semua bukan untuk manusia itu. Tapi aku lakukan untuk Tuhan. Dan yang akan membalas aku ini Tuhan Yesus. Orang nggak ngerti aku nggak apa-apa, tapi Tuhan Yesus ngerti aku. Orang lupa sama aku nggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus nggak pernah lupa saya. Orang pergi tinggalin saya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus bilang aku nggak pernah biarkan kamu Elizabeth sendirian dan nggak pernah tinggalkan Elizabeth. Tapi dia Immanuel, dia menyertai aku kemanapun aku pergi. Jadi aku nggak sendiri. Itu kalau dalam kondisi begitu saya ngomong pakai mulut saya firman terus yang saya keluarkan. Selamat, akhirnya tulus. Tulus. Memang itu harus dipaksa. Memang itu harus dipaksa dan itu diperkatakan terus. Saya bilang orang-orang yang saya tolong begitu diberkati Tuhan lupa sama saya. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sedang menolong aku menyelamatkan pahalaku di surga tidak hilang. Kalau dia membalas aku di bumi ini, pahalaku hilang, impas sudah. Tapi kalau dia nggak balas saya, berarti kan pahalaku utuh di surga. Nah, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati saya kok. Nah, itu yang membuat saya nggak kecewa. Dan itu yang membuat saya tuh ikhlas, tulus. Karena kembali-kembali segala sesuatu yang saya lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang yang terima perbuatan saya manusia. Tapi sikap saya menolong orang itu dengan hati yang tulus saya berikan kepada Tuhan. Sehingga ketika orang itu nggak balas saya, lupa saya nggak marah. Ya. Itu loh. Ya, bisa. Bisa nggak ngomel, bisa. Pokoknya firman itu dahsyat. Makanya baca firman, renung. Kan, perkatakan dan lakukan. Oke, Bu, kok keputus suaranya? Ibu dengar suaranya Ningrum nggak? Bentar ya. Cukup nih. Halo, Bu. Ya. Ya, oke. Kembali lagi suaranya udah. Emang tadi hilang. Hilang sebentar. Oke. Ya, lanjut ya. Yang mau tanya lo boleh silakan 081225225949 atau 081575800949. Kita masih ngobrol sama Bu Elis nih, masih di Saberha Menja. Jadi yang mau nanya, telepon juga boleh. Kalau aduh aku pengen telepon dong biar jelas gitu ya, lebih jelas. Oh boleh silahkan. 081275780949 081225225949 atau 0248455949. Dan minta tolong kalau telepon radionya kecilin ya. Karena Anda bisa mendengar suara kami tanpa dengar radio, biar nggak feedback, biar nggak nging gitu. Nanti jadi malah tambah suaranya nggak jelas kalau Anda sambil dengarkan radio kencang-kencang. Oke, lanjut. Bu, saya mau nanya, apa, oh ini pertanyaannya bagaimana ya saya membacanya. Tuhan mengabulkan doa kita itu karena apa?
Apa karena kesalehan dan kebaikan kita, atau ada hal lain yang membuat Tuhan mengabulkan doa kita? Terima kasih, Bu. Enggak, bukan karena kebaikan kita nggak ada baik-baiknya sama sekali. Yes. Kita nggak ada baik-baiknya sama sekali. Ya. Yaitu kedaulatan Allah kan. Mm-mm. Tapi kenapa Tuhan mengabulkan doa kita? Supaya kita tahu aja bahwa dia itu nggak budek. Dia itu telinganya dengar. Dia mau jawab doa kita untuk meneguhkan hati kita, untuk jadi penghiburan hati kita, untuk menguatkan iman kita. Ya, ada banyak alasan, Mm-mm. ya kan? Untuk Mm-mm. kita sadar bahwa Tuhan itu baik. Bukan kita yang baik, bukan, tapi Tuhan yang baik. Mm-mm. Tuhan yang memperhatikan. Ya. Ya, jadi ya kan tadi pertanyaannya apakah karena kita baik kan? Mm-mm. Yang kedua, Tuhan mengabulkan doa kita karena Tuhan lihat motivasi hati kita. Kalau kita berdoa, kita salah berdoa, doa kita nggak akan didengar Tuhan. Mm. Tapi apa yang buat Tuhan mengabulkan doa kita? Ketika kita ngerti kehendak Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat berapa, Bu? Oke, ini termute, Bu. 14 Ya, Ningrum. 14 ya, Bu. Ya. Dan kami 1 Yohanes 5. Aduh, salah. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya kan? Ya. Dikabulkan doa kita karena kita ngerti nih kehendak Allah. Mm-mm. Doanya kita pas. Doanya kita pas. Yang diminta itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada alasan buat karena kita yang baik ya. Terus kenapa doa kita nggak didengar? Yakobus 4. Mungkin kita salah berdoa. Kalau salah berdoa ya nggak didengar. Ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab Nah itu. yang kamu minta itu Ya. hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, itu nggak didengar sama Tuhan. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Karena yang kita minta akan kita habiskan untuk kepuasan diri sendiri. Ya, doa seperti itu pasti nggak didengar. Terus ketiga, ada orang berdoa tapi dengan bimbang. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuh. Ya. Jadi kadang kita berdoa gak dapat apa-apa karena kita sendiri bimbang. Karena kita sendiri ragu. Tapi kalau Tuhan mengabulkan doa kita, bukan karena kita baik. Tapi yang tadi, karena kebaikan Tuhan aja. Yang kedua, mungkin pas doa kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Mungkin sudah menjawab, kalau belum tanya lagi ya. Ya. Monggo silakan. Ini tadi ya keberanian percaya kita bahwa ya karena sesuai dengan kehendaknya, karena doanya nggak
karena doanya itu kadang mungkin nggak terima karena doanya itu salah gitu ya, memuaskan hawa nafsu kita, dan yang ketiga itu karena kita bimbang atau ragu. Oke, lanjut. Selamat siang Bu Elis. Bu, boleh nggak sih kita menegur guru atau orang tua atau orang yang mungkin dinilai lebih berpengalaman dengan persepsi pola pikir zaman now? Terima kasih. Sangat boleh. Mm-mm. Asal kita menegurnya dengan kasih dari roh yang lemah lembut. Tujuan kita negurnya bukan untuk menghakimi dia, tapi karena kita mencintai atau mengasihi dia, kita kepengen dia boleh. Hmm. Orang yang lebih tua, senior, pendeta, guru, kita boleh nggak? Boleh. Jangan ditakut-takuti dengan, jangan mengusik hamba Tuhan yang sedang diurapi. Enggak. Kita jangan di doktrin, kita jangan terintimidasi dengan hal itu. Karena Galatia 6, ketika kita ini tahu orang itu salah, kita harus menegur. Galatia 6 ayat 1 dan 2 kalau nggak salah, atau ayat 1 aja. Lihat dulu nih, Rum. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah itu, dengan lemah lembut. Nah sambil menjaga diri supaya kalau orang itu ditegur marah-marah ya kita jangan kena. Kita harus legowo. Kita jangan sampai nanti kita sendiri yang kena batu sandungan kan. Ya. Terus kita sendiri yang terus kecewa. Enggak usah. Ya syukur ditegur mau syukur, enggak mau ya sudah. Yang penting kita udah lakukan bagian kita. Artinya Ya, harus siap dengan responnya saya gitu. senang. Hah? Harus Ya, siap ya dengan responnya responnya. yang benar. Ya tetap yang benar. Mm-mm. Saya tuh suka. Karena Mm-mm. saya sama pengurus Putri Sion tuh saya selalu bilang gini, kalian semua sama saya sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau saya salah pun kalian teman-teman punya hak dan punya kewajiban untuk tegur saya. Gitu. Enak gitu loh. Jadi kalau saya sendiri salah, saya ditegur sama teman saya nggak marah. Thank you, makasih. Seperti yang Kapadari saya pernah kasih contoh kan, ketika saya bicara tentang metaverse, saya bicara tentang ChatGPT, AI, teman-teman kan suka bilang gini, kamu tahu dari mana? Yang ngasih tahu kamu siapa? Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Nah ketika itu saya kepancing ini, kesombongan saya keluar. Saya bilang gini, yang buta mataku loh, tapi otakku ini nggak bebal loh, tangan kakiku ini masih bisa bergerak, kupingku juga nggak budek, jadi aku masih bisa belajar. Aku nih belajar loh, aku ikut seminar, bayar 600.000, 500.000, aku belajar tentang apa itu AI, aku belajar tuh apa arti ChatGPT, gimana mengoperasikan aplikasinya, bagaimana penggunanya, saya ngerti gitu kan. Terus saya ditegur Roh Kudus. Roh Kudus ngomong gini, sombong. Saya ngomong gini, nggak sombong lo ya. Aku nih belajar lo ya. Udah ditegur Roh Kudus sombong, tapi malah saya ngomong sama teman-teman, nggak sombong lo ya. Aku nih belajar lo ya, gitu kan. Tapi untung ada teman-teman saya itu yang sudah seperti kakakku sendiri, seperti adikku sendiri, gitu ya. Dia bilang gini, sombong. Terus saya bilang, bener, aku ini sombong. Ya, karena aku tadi nggak mau direndahkan, aku nggak mau dianggap aku ini nggak ngerti apa-apa. Jadi akhirnya aku sombong. Harusnya saya nggak diem aja. Tapi itulah respon hati. Saya marah nggak? Enggak. Saya terus kita ketawa bareng-bareng. Sombong, bener aku sombong, saya bilang gitu. Gitu. Enak kan? Ya. Jadi enggak apa-apa, tegur aja. Kalau memang benar salah.
dalam bentuk sharing ya. Ya. Pilih kalimat yang bijaksana, pilih suasana yang tepat, gitu ya. Lalu dilihat si yang mau ditegur ini dalam suasana hati yang baik juga ya Bu ya. Ini harus Ya, benar-benar. itu Ningrum pinter banget. Ini Jangan belajarnya Bu ya. jangan melalui telepon. Ya, Kalau bisa bicara berhadapan-hadapan. Karena kalau di telepon seringkali bisa salah pengertian. Tapi ditegur berhadapan-hadapan aja. Itu paling ya, enak. betul. Dan jangan melalui pesan teks atau WhatsApp teks karena itu nggak baik sama sekali. Itu responnya Ya, itu bisa bisa salah ngerti. Itu betul. kata-katanya, titik komanya, itu bisa bahaya loh. Ya, ya. Itu bahaya. Jadi usahakan untuk ya tadi minta tuntunan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus minta waktu yang tepat. Nanti Tuhan pada saat waktu yang tepat ketemu bisa ngobrol enak, suasananya enak nih. Ya, baru sampaikan teguran, bukan teguran sebetulnya mungkin lebih kayak koreksi atau usulan gitu ya. Cara penyampaiannya juga dengan tepat, waktunya tepat dan lain sebagainya. Gitu. Dan tadi siapkan hati dan jaga hati supaya jangan kita jatuh kena pencobaan. Misalnya kita marah karena yang ditegur nggak terima, atau karena kita marah karena yang ditegur nggak merasa gitu. Nah itu kita sendiri yang jatuh. Ya, oke. Semoga jelas ya menjawab pertanyaannya. Lanjut, masih ada pertanyaan lagi. Pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Bu, kalau kita berdoa dan tidak minta diberkati, karena orang tersebut berkata, Tuhan kan tahu yang aku perlukan. Apakah itu termasuk kesombongan? Maksudnya kok seperti orang yang tidak butuh ya? Terima kasih, Bu. Kayaknya kok seperti orang apa nih, Rum? Kayaknya kayak orang nggak butuh. Oh, enggak sih. Justru kita percaya sama Tuhan. Bapak kita itu luar biasa. Mm-mm. Tuhan Yesus sendiri coba doanya gini, Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya. Itu kepercayaan Yesus bahwa Allah dengan dia itu manunggal. Ya. Gitu kan? Mm-mm. Jadi kalau kita ini gini, jadi gimana ya? Jadi begini, kayaknya tuh gini, satu sisi kalau kita ini kita doa mintanya terperinci gitu ya. Mm-mm. Kayaknya kayak Tuhan itu nggak ngerti apa-apa, kita lebih tahu dari dia gitu. Itu bisa sombong juga kan? Kayak Ya. ngatur Tuhan gitu kan. Ya, Tapi betul. satu sisi kalau kita ini nggak minta apa-apa sombong enggak, karena kita punya kepercayaan bahwa Bapak tuh tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Bapak, Ya. ya kan? Ya. Dua-dua nggak salah, ngikuti tuntunan Roh Kudus aja. Kalau Roh Kudus suruh mendoakan apa, doain. Tapi kalau enggak suruh ngucap syukur, ya ngucap syukur aja. Kalau saya selama ini nggak punya doktrin cara berdoa yang harus begini harus begini. Enggak sih. Saya selalu itu minta pimpinan Roh Kudus. Jadi saya juga nggak punya jam doa pagi jam berapa, harus jam 3, harus jam berapa, enggak. Saya kalau mau tidur cuman bilang gini, Roh Kudus, aku mau tidur. Nanti Bapak mau ketemu aku jam berapa, silahkan bangunin aku ya. Gitu kan? Mm-mm. Bener loh, kadang-kadang tuh baru tidur 1 jam, bisa melek seger banget sembayang. Habis itu tidur lagi bisa pules bangetin. Padahal gitu kadang-kadang sampai jam berapa, sampai pagi baru dibangunin. Ya nggak ada masalah buat saya. Karena itu Ya. tepat waktu yang Bapak kepingin saya menghadap. Yang tahu siapa? Ya Roh Kudus. Ya. Kalau kita nyetel waker,
Itu namanya kita ini mau-maunya sendiri. Masih ikut ritual zaman dulu. Oh, doa itu harus jam sekian gitu. Harus jam sekian. Nah, udah. Jadi saya nggak mau terjebak dengan apa ya, ritual masa lalu, dengan roh agamawi saya ketika tinggal di Mesir. Saya nggak mau. Saya maunya ya baru, dan yang tahu Roh Kudus. Saya kalau besok mau pergi gitu aja, saya cuman gini, Roh Kudus bangunin aku ya. Besok jam misalnya berapa, karena saya mesti perjalanan jam 5 pagi atau jam 6 pagi gitu. Jadi saya harus bangun pagi-pagi duluan karena saya mesti persiapan ke WC segala. Jadi saya benar minta dibangunin gitu ya. Nanti sebelum waker anak saya bunyi, punya aku udah bunyi dulu. Saya udah mandi-mandi dulu, baru dia kaget, dia baru bangun, aku udah siap gitu aja. Ya. Artinya Nyerah, apa ya? Nggak ada, kalau kita tidak minta patokan. diberkati, nggak ada patokan yang pattern yang Enggak, harus seperti apa gitu ya. enggak. Untuk kebutuhan kita, dan tadi mengandalkan Roh Kudus aja untuk memimpin kita mau berdoa seperti apa. Tidak Sekarang minta gini loh, diberkati. Miri Rom. Ya, Sekarang gini aja, ada orang yang kalau mau berdoa aja mesti pakai jas gitu kan. Mandi dulu, gosok gigi. Ada juga, ya tergantung kita nih menghadap Tuhan ini sebagai apa. Itu kan ada. ya, Sebagai hamba menghadap ke Tuannya, sebagai seorang yang menghadap ke Raja, atau menghadap Tuhan itu sebagai Bapaknya, atau menghadapnya Tuhan itu seperti sahabat. Itu kan bisa macam-macam. Tergantung kita saat itu persepsinya gimana gitu kan. Saya kalau misalnya mau pergi, saya mau berlutut, doa sambil berlutut, ya saya berlutut karena saya menghargai dia sebagai raja dan tuanku kan. Tapi kadang saya ambil tiduran, sambil duduk gitu. Saya ngobrol, ya saya ngobrolnya sama Tuhan seperti sahabatku dan sebagai bapakku. Kalau dengan bapak atau sahabat kan nggak formal, ya, nggak perlu formalitas, ya kan? ya, Kedekatan, hubungan relationship-nya tergantung kita sebagai apa. ya. Ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan yang lain, Bu. Oh ya, saya mau menyapa yang mendengarkan melalui mobil. Lagi di mobil, lagi dengerin Good News juga. Nah, lagi dengerin Bu Elis. Diberkati sekali dengan pagi ini katanya. Belajar lagi. Oke, siap. Belajar lagi ya, Kak Rudia. Banyak belajar nih, kayak Nino juga harus banyak belajar seperti ini. Oke, Bu, melanjutkan yang doa tadi. Ini ada yang menanyakan begini. Lalu ada beberapa orang yang hamba Tuhan katanya harus ada meluangkan waktu khusus untuk Tuhan. Seperti apa dong, Bu? Ya waktu khusus untuk Tuhan, tanya dia aja yang ngajari dia. Loh, iya kan? Kalau kita sama Tuhan kan gini, ada waktu khusus untuk Tuhan. Ada. Kalau pas pagi hari saya kadang-kadang nggak harus duduk, tapi saya sambil mandi, itu waktu khusus saya sama Tuhan. Karena kita ini bicaranya itu tidak sikap lahiriahnya, tapi sikap hati kita. Ya. Yang penting kan sikap hati kita. Saya ini bisa loh sambil dengerin orang konseling, tapi saya lagi asik sendiri ngomong sama Tuhan, itu bisa nggak? Sangat bisa. Ketika saya ada di tengah-tengah teman-teman dalam perjalanan keluar kota atau ke luar negeri atau ke penerbangan, saya bisa di tengah-tengah keramaian itu saya bisa diem asik sendiri sama Tuhan, bisa nggak? Bisa. Dan itu yang sering kali saya alami. Oh, justru dapatnya luar biasa loh. Jadi nggak harus jam 3 pagi subuh, kita nggak harus menyendiri. Ya, itu kan kebatinan. Tapi kalau kita ini ya, mau dengan suasana kondisi apapun, Ya. anytime itu kita bisa dekat sama Bapak kita. Bisa punya waktu khusus, bisa. Yang saya ngelihat ada banyak orang nggak bisa, kenapa? Gagal fokus, pecah konsentrasinya. Nah kalau saya ini
Enggak, gitu loh. Makanya saya kan nggak bisa paksa Anda jadi seperti saya. Tapi kalau saya suruh jelaskan yang pendeta itu ngomong ke saya juga nggak ngerti. Karena aku nggak begitu gitu loh. Saya maupun di tengah keramaian, saya bisa konsentrasi sama Tuhan, sangat bisa. Ya. Saya nggak terpengaruh. Saya bisa diem. Anak saya kadang diem, Mami kenapa diem aja? Padahal semua temen ribut, rame gitu kan. Saya bisa diem sambil makan atau sambil apa, saya itu bisa diem. Kenapa saya diem? Karena saya lagi ngobrol nih sama Tuhan. Ya. Eh, Bisa nangkep nggak? Bisa nangkep nggak ya, Ningrum? ya, ya betul. Ini berbicara sebetulnya adalah hubungan gitu ya. Kita ngomongin ini gitu kan. Iya. Hubungan relationship gitu ya. Relationship ini kan nggak menunggu 1 hari 1 kali 1 jam gitu. Mau ngobrol aja mas harus nunggu jam itu gitu ya. Padahal sebetulnya Hmm. bisa kapanpun kita bisa ngobrol, kita bisa menyampaikan itu kepada Tuhan gitu ya. Dan kadang Tuhan juga bisa memberikan sesuatu kepada kita kapanpun dan dimanapun gitu ya. Iya. Kalau Itulah yang nggak bisa konsentrasi, masuk aja ke kamar gitu kan. Lagi ya. semua ribut nih. Mm-mm. Tiba-tiba Tuhan mau ngomong sama kita, masuk gitu kan. Ya kita tinggal masuk aja ke kamar. Ya. Kita ngobrol, oh Tuhan mau ngomong apa, nyampein apa. Oke. Gitu. Nah, Pokoknya nggak ada patokan. Nggak, kalau saya sih, saya nggak matoi Tuhan. Saya nggak batasi Tuhan. Saya lebih suka lentur ya sama Tuhan itu ya. Iman saya lentur ya. ya. Tuhan mau bawa saya kemana aja, pokoknya pengertiannya satu. Asal Tuhan beserta saya. Selesai. Cukup gitu aja. Ya. Ini mungkin kalau yang memikirkan lah, terus caranya gimana gitu ya? Atau belajarnya gimana? Belajarnya ya seperti yang dari awal kita obrolin. Awalnya dari apa? Merenungkan firman Tuhan. Gitu ya. Seperti waktu kita kan memperkatakan merenungkan itu nggak ngomong tentang hanya 1 jam ketika kita baca firman misalnya. Enggak, tapi justru dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita ngapain kita sambil kemarin kita ngobrolin di Dermimil ya Bu ya. Kita Ya, mengulang satu ayat itu iya, bisa loh, tiba-tiba Roh Kudus ajak kita ngobrol menerangkan tentang ayat itu dan itu momen yang luar biasa kalau buat saya sih. iya, benar. Awalnya Tiba-tiba Tuhan bisa bawa ke sana, ke sini, ya gitu ya. betul, betul, betul. Tiba-tiba dari ayat itu Tuhan bisa ingatkan ayat lain gitu ya. Ini sambungannya begini, Ya, ini sambungannya begini gitu ya. Dan itu kaya banget sih kadang-kadang sampai sebentar-sebentar belum sempat dicatat gitu. Kadang-kadang itu udah ngomong terus. kadang-kadang tuh ya Ningrum, saya pulang, saya nanya nih, tadi khotbahnya pendetanya apa? Aduh, apa ya? Gitu kan? Apa ya? Sebentar-sebentar buka catatan, gitu kan? Saya ini bingung. Berarti tadi yang kamu dengar tuh apa ke gereja? Tapi ada yang bisa jawab tanpa baca catatan. Itu berarti dia konsentrasi. Dengar firman itu serius. Ya. Tapi ada yang nggak bisa nyampein. Apa tadi? Aduh, apa ya? Oh, nah itu anugerah buat saya. Saya dulu jadi begini gara-gara apa? Kalau dengerin firman khotbah di gereja atau di Immanuel itu, saya dengerin. Nanti pulang sampai di rumah saya bisa ngulang khotbah itu untuk cerita dan khotbah kepada 2-3 orang. 1 minggu itu saya bisa ketemu orang banyak, saya bisa khotbah tentang yang dikhotbahi pendeta itu hari Minggu atau hari Kamis. Itu saya bisa ngulang tuh berkali-kali, akhirnya aku pinter khotbah Dewi. Lama-lama saya ingat firman dulu sendiri karena pas saya mengulang dan mengulang. Itu luar biasa. Ya. Itulah makanya Nempelnya kan, tuh, hah? itulah makanya kan firman Tuhan juga katakan perkatakan ini siang dan malam gitu ya. Iya, iya, Artinya nggak ada berhentinya loh kalau ngomongin siang dan malam. Waktunya kita apa sih siang dan malam loh. Jadi iya, iya, itu nggak ada berhentinya kita harus memperkatakan firman Tuhan dan itu lama-lama bisa makanya lama-lama bisa ngelotok bukan ngelotok ya. iya, iya.
Ngomong ojo nglotok ilang lho, ucul Atau hilang. ilang. Nempel, nancep ke dalam. Nah, itu yang benar. Iya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Shalom Bu, tolong tanya. Kalau manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lalu untuk membedakan suara dari roh atau jiwa itu gimana ya Bu? Nah, Lalu itu kan saya. Nah, terus lalu supaya tidak terjerembab dalam pencobaan bagaimana caranya? yaitu tadi baca firman Mm-mm. Ibrani 4:12. Ini membedakan antara roh dan jiwa. Kalau daging itu kelihatan banget. Ya, Ini membedakan antara roh dan jiwa aja. Itu Ibrani 4:12. oke. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Sampai sendi-sendi, memisahkan jiwa dan roh. Terus sendi-sendi dan sumsum. sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oh, itu jelas sudahan. Jadi gimana caranya Sumati tidak terjerembab atau tidak terjebak? Ya baca firman. Karena orang yang suka membaca firman, karunia membedakan roh itu akan bekerja dengan tajam. Nah, kalau hanya seorang pendoa yang tidak pernah baca Alkitab, ini bahaya sekali. Karena tuh dia bisa dapat itu bukan dari Tuhan. Sorry, saya mesti ngomong jujur. Sorry, ini bisa dapatnya bukan dari Tuhan. Dari spirit yang lain, dari roh asing, atau dari kedagingannya dia sendiri. Ya. Tapi kalau dari Tuhan, dia mesti baca Alkitab. Karena kalau nggak baca Alkitab itu bahaya sekali. Banyak orang pendoa yang nggak suka baca Alkitab, akibatnya mukanya podo kaya mak lampir. Gelap, peteng bededet. Kenapa? Banyak kepahitan. Banyak nyimpen kemarahan dan kejengkelan. Karena dia berdoa mendapat pernyataan Tuhan, tapi nggak dianggap sama pendetanya. Nggak dianggap sama ketuanya. Akhirnya marah, sakit hati. Padahal kalau kita ini baca firman, firman itu akan terus mengingatkan kita bahwa mata kita tertuju kepada Yesus. Firman itu akan ngingetin kita bahwa kita itu nggak boleh jemu-jemu, berbuat baik, negur orang, nggak diterima ya nggak apa-apa, pendapatnya nggak tidak diterima ya jangan tersinggung, karena kalau tersinggung itu sombong, ya kan? Nah ini semua akan terungkap lewat firman Tuhan. Ya. Kalau saya dapat, ya udah kamu percaya apa enggak, terserah kamu. Kamu mau tahu itu dari Tuhan atau dari dagingku? Wait and see. Tunggu dan lihat. Kalau ikut ke Tuhan ya jadi. Kalau enggak jadi ya dagingku. Kan gitu kan. Kan saya lagi belajar. Jadi saya nggak punya beban. Nggak apa-apa. Kalau itu dari Tuhan pasti jadi kok. Kalau enggak jadi. Oke. Itu ya untuk membedakan suara dari roh atau jiwa baca firman. Nah, ini pertanyaan keduanya tidak terjerembab dalam pencobaan, Bu. Nah, iya baca firman dong. Karena Oke. nanti firman itu yang akan membuat kita tidak kena pencobaan. Ya. Firman itu kuat. Jadi ya supaya nggak terjebak yaitu firman dan Roh Kudus. Ya, firman dan Roh Kudus. Baca firman, baca, renungkan, perkatakan dan lakukan. Ya. Karena Ketika Roh Kudus itu nanti bagiannya dia yang Hmm. akan mengajarkan segala sesuatu buat kita. Ya, ini keren loh. Anda merenungkan gitu ya. Ketika kita merenungkan lalu memperkatakan satu ayat aja, gitu ya.
Satu ayat atau satu ini yang benar-benar keluar, terus kita mengatakannya terus menerus. Roh Kudus bisa terus kemudian mengajar kita loh, mengingatkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Dan itu alami ya. Jangan hanya dari kata orang. Oke. Eh, lagi masih ada waktu? Masih satu pertanyaan lagi kayaknya. Shalom Bu, saya mau tanya, kalau untuk melawan orang yang membawa ilmu pesugihan itu gimana ya Bu? Soalnya dulu saya pernah terjadi seperti kena tuyul itu Bu setelah dari luar kota. Loh, ya enggak usah dilawan. Maksudnya enggak usah dilawan itu dengan ilmu apa? Makanya perkatakan firman, dekat ke firman, ngomong. Ya. Enggak, orang tuyul, setan, gendruwo, bayul, gedam-gedam yang bisa kena aku. Karena tubuhku diselimuti oleh darah Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kakiku. Ya. Jadi dari firman itu diperkatakan, ya. Itu sudah mendeklarasikan dengan kita memperkatakan firman seperti itu tuh setan dengar, malaikat juga dengar, jiwa kita juga dengar. Ya. Kan ada Dan ayat. semestinya setan tuyul barang itu enggak nganu kok, enggak bisa kena ke kita. Karena Dikatakan kan dibilang setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga pracaya. Ya, Ya kan ada lagu ini kan? ya betul. Setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga Amat. pracaya rezekine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Itu jelas. Nyanyi aja. Ya. eh Percaya. Bu, kadang-kadang orang itu kan bingung gitu ya, aku percaya kok gitu ya, tapi kok nggak terjadi misalnya gitu. Nah ini percayanya yang seperti apa gitu ya Bu standarnya itu kadang-kadang orang kan masih ngomong, aku percaya. Itu yang saya hari Minggu di gereja saya sampaikan berkali-kali. Percaya yang seperti apa? Percaya dengan segenap hati. Nah, percaya dengan segenap hati itu bagaimana? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak orang bilang, aku percaya sama Yesus. Tapi dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Contoh nih, dengar pendeta atau dengar saya kesaksian, wah Tuhan memberkati saya, menyertai saya, bla bla bla. Jemaat gini, ya baik kamu pendeta, ya baik kamu khotbah, ya aja kamu begini, makanya kamu bisa diberkatin orang. Itu saya dulu ngalami, itu pengertian saya begitu Ningrum. Tapi ketika saya mulai tidak bersandar kepada pengertian saya bilang ini Tuhan, aku ini memang bukan pendeta besar, aku nggak punya jemaat. Tapi aku ini anakmu Tuhan. Aku terima berkat dari Tuhan sebagai anak raja di atas segala raja. Bukan sebagai hamba Tuhan yang bekerja dapatnya upah kalau bekerja di ladang Tuhan. Saya ganti pengertian saya, aku terima berkat sebagai anak Bapak di surga. Wah benar. Saya benar-benar diberkati Tuhan tanpa saya pelayanan. Saya nggak pelayanan kemana-mana, saya nongkrong di rumah ya saya bisa aja dapat. Bagaimana bisa gitu loh, Ningrum. Jadi Ya. memang pengertian ini yang pengertian diri sendiri ini yang harus ditinggalin, dibuang, dilepasin. Ya. Nangkep ya. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Itu percayanya sudah sampai di. Amsal 3 ayat 5 itu. Ya. Amsal 3 ayat 5. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati.
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5. Ya. Dan ini kalau orang ngomong aku percaya tapi masih tadi ya masih bersandar pada Bersandar kepada pengertiannya sendiri. ya kita nggak kemana-mana gitu ya, karena kita masih bersandar pada pengertian sendiri itu artinya kita juga belum mau nurut sama Tuhan loh ya Bu, ya kan Bu? Iya, ya, dia lebih percaya sama dirinya sendiri dibandingin sama Tuhan. Iya. Misalnya ini ada kesaksian ini. Ada satu orang ibu disuruh Tuhan. Tuh, bangun itu satu rumah penginapan. Misalnya gitu ya. Di kampung nih, di dalam kampung ini. Semua orang bilang, alah mana bisa buat penginapan kok di dalam kampung. Kampungnya kecil lagi, nggak ada garasinya, nggak ada tempat parkirnya. Wah namanya jelek lagi gitu ya. Tapi ibu ini tetap percaya sama Tuhan. Dan ternyata apa yang dibuat dia di tengah kampung kecil itu larisnya luar biasa. Pengunjungnya banyak sekali. Orang-orang bule itu yang datang banyak. Gitu ya. Aneh. Tapi karena percaya sama Tuhan terjadi. Ya. Satu kali ada satu ibu. Tinggalnya di tengah hutan. Tuhan suruh dia buat suatu rumah doa atau rumah apa sehingga itu gede. Itu padahal di tengah hutan. Di daerah Kalimantan sana. Tapi karena dia percaya sama Tuhan, padahal dia tuh nggak punya apa-apa. Kalau menurut pengertian dia, aku dapat duit dari mana bangun rumah singgah, rumah doa di tengah hutan yang begini besar, dapatnya dari mana? Itu menurut pengertian dia nggak mungkin, nggak bisa. Tapi buat Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Itu ada seorang pendoa dari Eropa yang lagi doa, Tuhan suruh datang ke Indonesia, ke Kalimantan. Dia pergi ke pedalaman desa ini, dia hanya lihat map, dia tunjukin ke orang Indonesia, begitu dia sampai ke Kalimantan, dia tunjukin lagi ke orang, dia ngikutin itu ternyata ketemu sama ibu itu di hutan. Dan ketika ketemu ibu itu di tengah hutan, dia terkejut karena wajah ibu itu adalah wajah yang dilihat di dalam doa. Loh, itu keren banget loh. Yes. Nah ini orang-orang yang tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Kalau itu menurut pengertian dia nggak mungkin bisa bangun dan nggak bisa selesaikan rumah doa itu. Iya. Ya. Wow. Gitu ya. Wow. Itu Tuhan bisa kerjakan sampai sedetail itu loh. Gitu ya. Kadang-kadang kita tuh yang masih itu tadi mikir diri kita gitu kan. Nah, oke, ini ada WhatsApp lagi. Terakhir ya, Gus Shelly terakhir. Kenapa saya dulu di jam segini? Tadi lewat jam lagi. Shalom Bu, saya mau tanya, kenapa ya kok selalu suara dari tubuh ini lebih kuat? Suara dari tubuh tuh suara dari apa? Pikiran ya. Dan minta ayatnya bagaimana supaya dapat hikmat dari Tuhan Yesus. Dapat hikmat dari Tuhan Yesus, minta ayatnya. Loh, itu loh Yesaya 11 bilang gini, rohku ada roh Tuhan ada padamu, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu sudah ada sama kita. Itu Yesaya 11 ayat yang kedua. Yes. Roh Tuhan Kemudian, akan ada pada roh hikmat itu kan dan akan. pengertian. Itu roh Tuhan akan ada Ya. padanya kan? Yes. Nyanya ganti kita. Roh Tuhan Bukan ada. akan. Itu di perjanjian lama akan. Yes. Tapi di perjanjian lama baru setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus itu adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Coba.
Jadi bukan akan, tapi sudah ada. 1 Korintus 1. 1 ayat 24, coba 24 atau 25. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya wes toh, kok minta lagi ngapain? Yes. Selama kita sudah punya Kristus, punya Roh Kudus. Roh Kudus itu, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya sudah, nggak usah minta lagi. Tinggal baca Alkitab, percaya Roh Kudus akan menolong kita. Karena hikmat itu adalah firman Tuhan itu akan ada dalam diri kita. Yang kedua, dengan adanya Roh Kudus ada dalam diri kita, di 1 Korintus 12, itu karunia hikmat itu juga ada dalam diri kita. Coba 1 Korintus 12, mulai dari ayat 8 kali ya. Karunia berkata-kata. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan pada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan. Terus. Ada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan nah sudah. Sebentar. Nah itu nanti lanjutnya baca dewe. Ya. Itu karunia. Ya. Nah karunianya sudah ada dalam diri kita karena Roh Kudusnya yang punya karunia sudah ada dalam diri kita. Jadi menurut saya kalau kekurangan hikmat, Yakobus bilang ya minta. Kalau ada orang yang kekurangan hikmat, minta. Ya. Tapi kalau saya nggak minta lagi karena saya ngerti Roh Kudus itu sumber hikmat itu Kristusnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita ini melepaskan karunia hikmat itu dengan jalan apa? Ya baca firman. Karena firman itu, Yesus itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Firman itu hikmat Allah dan kekuatan Allah. Nah itu nanti kerjanya ngikuti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan nuntun kita berbicara dengan karunia hikmat. Oh kita ngomongnya dengan karunia hikmat. Oh pas ngomong orang itu pas kena. Itu namanya karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Ya. Nangkep nggak nih? Nangkep, jelas nggak? Jelas. Oke. Kalau ini dikatakan suara dari tubuh ini lebih kuat, baca firman. Perkatakan firman. Ya. Semakin lama rohnya semakin kuat. Semakin kita membaca firman, roh kita tergantung gini kan. Ini tinggal ada 2 nih, majikan roh atau daging. Yang kamu mau kasih makan yang mana? Kalau dagingmu yang terus kamu mau kasih makan terus, ya dagingmu semakin kuat. Tapi ketika kita memberi makan roh kita semakin kuat, kita turuti semakin. Nah roh itu akan semakin kuat, dagingnya akan semakin lemah. Jadi itu kuncinya seperti itu. Balik lagi, baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan. Nah, itu aja deh, nurutin itu aja. Itu kayaknya ngomong Ningrum diulang-ulang terus. Iya, saya ulang-ulang terus aja. Kadang-kadang kita mau nurutin susah. Ya, apalagi nggak dikatakan. Dikatakan nggak diingetin terus. Ini berarti 1,5 tahun loh saya ngomong itu terus sama Bu Elis. Kok 1,5 tahun Ningrum, kita itu suwi banget ya Ningrum. Dua loh Bu, dari bulan Agustus ini ya hampir 2 tahun loh. Iya. Tapi ya itu tadi. Rindu ada begitu banyak yang mendengar ini dan melakukan, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diubah semakin kuat bersama dengan Tuhan ya. Terus dilakukan. Bu, terakhir Bu, pesannya buat Good News Family. Ini sudah mau habis nih waktunya. Tetap semangat baca Alkitab, renungkan dan perkatakan dan lakukan. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bu Elis, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu ya Bu. Yuk, sama-sama.
Ya, dan terima kasih buat Anda, Gus Syawli yang sudah bersama dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Berharap yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat buat setiap Anda. Ingat ya, Sabar Hamengja hadir setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam setengah 11 siang. Jadi jangan pernah dilewatkan. See you.